Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, dengan taufik inayah dan maunah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada 1 bulan meninggalkan bulan Ramadan, karena sudah berada di bulan Zulqa'dah hari ini, yang berarti sebentar lagi saudara-saudara kita sebagian yang akan menunaikan ibadah haji sudah mulai berangkat. Kalau kloter kita di tanah air ini tanggal 23 masuk asrama, 24 hari pertama keberangkatan, dan bahkan para petugasnya sudah berangkat kemarin, yang bertugas 77 hari itu sudah berangkat kemarin hari Sabtu, hari Jumat bahkan berangkat itu. Baik, hari ini kita akan bahas surat An-Naml, surat yang ke-27 secara urutan surat, tapi secara urutan asbabun nuzul dia adalah surat yang ke-48. Ya, jadi berturut-turut ini surat yang ke-47 surat Asy-Syu'ara, kemudian surat yang ke-48 surat An-Naml, surat yang ke-49 nanti surat Al-Qasas. Jadi 3 surat berturut-turut. Kita baca dulu ayatnya. Silakan disimak. Kita baca dari ayat 1. Kalau saya lihat satu tema ini sampai dengan ayat 14. Kita baca ayat 1 sampai 14. Silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Qasin, ini al-huruf al-muqatta'ah. Surah ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat dari suatu kitab yang menjelaskan. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Al-Quran itu adalah petunjuk sekaligus berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman itu sifatnya adalah mereka-mereka yang menegakkan salat, mereka yang membayar zakat, dan mereka yang yakin terhadap hari kiamat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat, yang tidak meyakini hari kiamat itu, maka mereka kami jadikan memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka tetap terus bergelimang di dalam kesesatan. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang buruk, azab yang menyakitkan, dan mereka nanti di akhirat ya, adalah orang-orang paling merugi. Ya, ada di dunia pun bisa menderita, Allah kasih kesulitan-kesulitan, meskipun nampak mereka punya sesuatu, tapi dalam kesulitan, dalam kehidupan dunianya, dan di akhiratnya apalagi, mereka adalah orang yang paling merugi. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah sosok yang benar-benar disampaikan Al-Quran kepadamu dari sisi Allah, Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin
wa atikum bisyihabin qabas bisyihabin qabasil la'allakum tastalun. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada keluarganya, kepada istrinya yang ditinggalkan di bawah waktu dia akan naik ke Bukit Tursina. Saat itu dia mengatakan, sungguh aku telah melihat ada api di atas sana. Kelak aku akan membawa api itu kepadamu, ya, dan membawa apa yang terjadi di atas sana. Apakah api betulan atau api hanya cahaya? Dan sebagiannya nanti akan aku bawa kepadamu untuk membuat kamu la'allakum tastalun. Tastalun itu supaya kamu merasakan lebih hangat. Suasananya itu rupanya mungkin di musim dingin, dibawain api, jadi seperti kayu bakar, diambil, ya, salah satu bahagian kalau betul-betul itu api, dibawa, nanti akan dibakar di hadapannya sehingga menghangatkan tubuhnya. La'allakum tastalun, untuk menghangatkan. Falamma ja'aha falamma ja'u dia'at burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Maka tatkala Nabi Musa akhirnya sampai kepada api yang dilihat dari bawah itu, ternyata beliau dipanggil. Dan ada kata-kata yang beliau dengar, bahwa telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dia mendengar suara kalimat itu sangat jelas. Ya Musa, bahkan kemudian memanggil dirinya, wahai Musa, innahu anallahu al-azizul hakim. Sesungguhnya yang nampak cahaya engkau lihat itu, api terang itu adalah aku, Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu itu. Maka tatkala tongkat itu sudah dilempar, tiba-tiba menjadi seperti seekor ular. Musa melihatnya bergerak seperti ular yang gesit. Jan itu ular yang asalnya kita melihat dari jin. Nanti itu kita akan lihat, jin itu kalau kita dapati ular tiba-tiba di rumah, yang rumah itu bukan bekas sawah. Kalau perumahan bekas sawah ada ularnya itu wajar. Tapi kalau rumah di kota tiba-tiba ada ular. Nah, ular itu sebetulnya bukan ular beneran. Ular itu adalah makhluk jin. Makanya bahasa ular yang gesit jannun itu bahasanya. Perhatikan itu bunyi ayatnya, ya. Ka'annaha jannun, ular yang gesit. Ular yang sebetulnya adalah jelmaan dari sesuatu. Nah, jelmaan jin, kalau ini jelmaan dari tongkat, itu sebetulnya jan. Ya. Kemudian, ya, ketika itu berubah menjadi ular, Nabi Musa langsung berbalik ke belakang. Pandangannya yang tadinya begini, balik ke belakang, putar badan, karena takut. Ya. Maka ketika itu Allah bilang, la takhaf, wahai Musa, jangan takut. Karena sesungguhnya orang yang dekat kepadaku tidak akan takut kepada apapun. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka tidak akan takut. Karena semua rasul-rasul yang diutus adalah orang yang dekat kepadaku, dan mereka tidak takut kepada apapun. Illa man zalama thumma baddala husna ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang berlaku zalim, kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan. Misalnya, ya, orang-orang yang jahat dulunya kemudian berubah menjadi baik, maka setelah dia menjadi baik, itu masa lalunya diampuni oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau di kalangan Rasul, berbuat zalim adalah karena tidak sabar dalam berdakwah. Seperti nanti kita akan dapat kisah Nabi Yunus alaihissalam yang nggak sabar. Ya, itu dianggap dia berbuat zalim. Makanya bacaan dia ketika di perut ikan itu, dia membacanya
la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dia merasa telah berbuat zalim. Berbuat zalim itu maksudnya bukan berbuat menganiaya orang lain. Dia berbuat dosa ya dengan mudah meninggalkan kaumnya lantaran tidak terima dakwahnya dengan begitu cepat. Mudah menyimpulkan, udahlah kaum saya udah gak terima saya pergi aja. Itu namanya perbuatan zalim, perbuatan kekeliruan ya yang mengakibatkan dosa pada dirinya, tapi kemudian setelah itu Allah ampuni beliau. Wa adkhil yadaka fi jaybik takhruj bayda'a min ghairi su' fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih innahum kanu qauman fasiqin. Dan masukkanlah tanganmu ke dalam bahagian bajumu, jadi di bajunya masukkan, misalnya dia akan keluar putih bersinar. Dan itu bukan karena sebuah penyakit atau hal-hal yang jelek lainnya. Di mana mukjizat tongkat menjadi ular dan mukjizat tangan masuk ke dalam pakaian itu menjadi putih bersinar adalah 2 di antara 9 buah mukjizat yang akan Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menghadapi Firaun. Sesungguhnya Firaun adalah kaum yang fasik. Jadi itu alat pembuktian kenabian beliau. Itu baru 2 yang dikasih. Nanti ada 9 sudah mukjizatnya Nabi Musa. Falamma ja'atuhum ayatuna mubshiratan qalu hada sihrun mubin. Maka tatkala mukjizat kami itu kata Allah yang sudah terang dan jelas sampai kepada mereka, yaitu kepada Firaun dan pengikutnya, berkatalah mereka, ini adalah sihir yang nyata. Nabi Musa disangka berbuat sihir, sebagaimana di zaman itu banyak tukang sihir yang bisa membuat sesuatu yang membuat orang lain terkaget-kaget karena berubah bentuk. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Mereka mengingkari bahwa itu adalah mukjizat, pembuktian tentang kenabian Nabi Musa. Mereka ingkari. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka menerima. Hati mereka tahu, ini Musa benar nih nabi ini. Ini betul-betul mukjizat nih. Tapi diingkari karena sebab zulman wa uluwan. Karena sikap zalimnya, sikap sombongnya. Jadi di sini kita akan tahu banyak orang-orang kafir menolak bukan karena dia tahu, bukan karena dia tidak tahu itu adalah kebenaran. Dia tahu itu kebenaran, tapi sikap sombongnya, sikap merasa hebatnya, sikap merasa kuasanya menutupi dirinya sehingga tidak mau mengimani ajaran kebenaran itu. Di sini begitu pula. Dia tahu ini bukan sihir biasa ini. Ini pasti mukjizat ini. Betul-betul Nabi Musa adalah seorang nabi. Tapi dia tolak. Maka perhatikanlah oleh kita semua nanti bagaimana kesudahan orang-orang yang merusak. Ayat 15 ini sudah bicara tentang Nabi Daud alaihissalam. Jadi kita batasi sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Kita lihat dulu. Surah An-Naml ini adalah termasuk surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang biasanya surat ini, surat-surat Makkiyah, itu bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan usulul iman, min tauhidillahi azza wa jal. Dan pokok-pokok keimanan yang intinya adalah tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal i'tiqad bi kutubihi wa rusulih. Sekaligus untuk meyakinkan diri kita bahwa betullah ada kitab yang Allah turunkan dan ada para rasul yang Allah utus. Wal imanu bil yaumil akhir, dan untuk menjelaskan kepada kita surah-surah semacam ini bahwa iman kepada hari kiamat adalah hal yang mutlak yang tidak bisa dibantah. Wa tasdiq bil hisabi wal jaza. Sekaligus mau tidak mau setiap orang beriman harus membenarkan adanya hari penghisaban dan hari pembalasan. Wahia ihda suwarin salatin ya, nazalat mutataliyah. Surat An-Naml ini fadal.
Pak Rusli kawan saya itu gabung nanti. Tafadhol. Ya, sekali lagi surat An-Naml ini merupakan salah satu di antara 3 surat yang turun berurutan. Jadi berurutan dia secara asbabun nuzul dan akhirnya menjadi urutan dalam surah Quran. Secara asbabun nuzul surat ke-47-nya adalah Asy-Syu'ara kemarin. 48 ini An-Naml. 49 surah Al-Qasas. Secara tertib surat penulisan, surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26, surat An-Naml surat yang ke-27, surat surat Al-Qasas surat yang ke-28. Jadi turunnya berturut-turut dan penulisannya berturut-turut 3 surah ini. Ini luar biasa ini, ya. Wa wudi'at hasba nuzuliha fil mushaf mutataliyah. Sebagaimana turunnya berturut-turut, dituliskan dia berurutan pula. Wa hiya asy-syu'ara wan naml wal qasas, 3 surah ini. Wa yakadu yakunu manhajan wa yakunu manhajuha wahidan aidan. Seolah-olah isi surat ini satu tujuan, satu maksud gitu. Karena 3 ini berurutan. Ya. Surat ini yang kedua yang perlu kita singgung, di awalnya surah ini menunjukkan mukjizah secara harfun, secara huruf. Sama dengan, perhatikan baik-baik, sama dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah alif lam mim. Kalau ini ta sin. Surat Asy-Syu'ara kemarin ta sin mim. Huruf-huruf surah yang diawali huruf-huruf seperti ini itu namanya surah yang meminta pembuktian kepada semua orang yang menentang Al-Quran. Buktikan kalau kalian bisa menandingi Al-Quran, buat semisal Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari huruf hijaiyah yang terpilih. Yang ada dalam surah itu hanya 14 huruf. 14 huruf yang ada menjadi awal-awal surah. Jadi alif, lam, mim, ta, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad, dan lain-lain. Itu ada 14 huruf. Para ulama menulisnya dalam satu kata. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Coba, itu ada 14 nih. Nassun, huruf nun dan shad. Hakimun, 4 huruf. Ha, kaf, ya, mim. Ya. Qati'un. Qaf, alif, ta, ain. Lahu, lam, ha besar, sirrun, sin, dan ra. 14 itulah yang ada. Makanya ada toha, kaf, ha, ya, ain, shad. Ada qaf, ada nun, alif, lam, mim, ada to, ha. Semuanya di 14 huruf itu. Nah, itulah yang disebut al-huruf al-muqatta'ah. Surah yang diawali dengan ayat semacam itu secara tidak langsung menantang orang-orang yang menentang Al-Quran. Kalau kalian menganggap Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad ini bukan dari Allah, bukan wahyu, kalian buktikan kalau bisa bikin. Buktinya, orang yang kalian anggap tidak bisa baca tulis, bisa bikin. Karena Muhammad nggak bisa baca tulis, itu bisa bikin Al-Quran seperti itu. Kalau kalian menganggap kalian adalah lebih benar posisinya dari Rasulullah, maka kalian mestinya lebih pandai kan, lebih baca tulis, lebih pintar, bisa bikin. Silahkan bikin. Ternyata nggak ada yang bisa bikin. Karena memang Al-Quran itu bukan bikinan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi wahyu dari Allah. Itu, dan urutannya perhatikan baik-baik. Alif lam mim, sini ta sin. Kemudian bicaranya adalah tilka ayatul Quran. Sebelumnya dzalikal kitab la raiba fi di alif lam mim di Al-Baqarah. Di surat Asy-Syu'ara bunyinya adalah tilka ayatul kitab. Kalau di surat ini yang lalu ya, itu bunyinya adalah tilka ayatul kitabil mubin. Perhatikan baik-baik, itu Asy-Syu'ara. Tilka ayatul kitabil mubin. Kitab dulu dibaca. Kalau di sini tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Kitabnya dibaca belakangan, Qur'annya duluan. Ini ada makna ini. Ya, maknanya adalah semua
umat ini punya kitab. Makanya diawali di surah Asy-Syu'ara, kitab. Tilka ayatul kitabil mubin. Di surah Al-Baqarah, kitab. Karena semua orang, semua umat punya kitab. Inna hadzal fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya ada suhuf, ada kitab yang Allah turunkan kepada mereka untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, Al-Quran ini bacaan yang berdiri sendiri untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Al-Quran, sebutan yang pakai an ujungnya, ada alif, nun, itu menunjukkan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sempurna. Jadi disebut asalnya ya, dalam bahasa Arab, membaca itu kan qira'a. Qira'a yaqra'u qira'atan, itu bacaan. Tapi dibaca Qur'anun. Kan ujungnya alif dan nun. Atau Qur'anan, atau Qur'anin sama itu. Itu menunjukkan bacaan yang sempurna. Bacaan yang istimewa. Contoh lain. Misalnya kehidupan. Dalam bahasa Arab, al-hayatu, kehidupan. Tapi kalau disebut al-hayawanu, itu kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sempurna. Bukan dunia ini. Ramadan. Asalnya Ramadan. Tulisannya Ramadan. Pakai tanwin. Dunnya. Jadi Ramadan pakai alif lam. Kan gitu ujungnya. Maka menunjukkan hari yang sangat panas sekali. Hari yang membakar kuat. Itu Ramadan. Makanya. Jadi setiap huruf dalam bahasa Arab, isim, itu kalau ada ujungnya alif dan nun, maka dia bermakna istimewa, bermakna sempurna. Nah, Al-Quran adalah kitab yang sempurna, kitab yang istimewa. Sebelum diperkenalkan kepada kita, kita tahunya ada kitab turun kepada semua. Tapi buat Nabi kita Muhammad, kitab itu bernama Al-Quran. Kemudian diterangkan, hudan wa busyra lil mu'minin. Nah, ini kemudian diterangkan hudan wa busyra lil mu'minin. Nanti kita akan sampai ke situ. Kita lihat dulu keterangan pembuka di ayat ini. Kemudian dalam surah Al-Qasas, surat An-Naml ini akan bicara tentang juga kisah para nabi. Ya. Tapi dengan keterangan-keterangan khusus yang berbeda dari surah sebelumnya, walaupun dalam bahagian tertentu ada yang sama. Tujuannya adalah untuk menerangkan kepada Nabi bahwa beliau adalah sosok yang betul-betul Rasul pilihan Allah yang aslinya tidak tahu apa-apa. Nabi itu tadinya nggak tahu. Tidak tahu kisah Nabi Musa, nggak tahu kisah Nabi Isa, nggak tahu kisah Nabi Daud, nggak tahu kisah Nabi Sulaiman. Karena beliau bukan pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa. Orang yang jadi ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, kaum Bani Israel, tahu Nabi Muhammad akan datang, tahu Nabi Adam kisahnya, tahu Nabi Ibrahim kisahnya. Karena mereka baca kitab. Untuk umat di Jazirah Arab, Nabi dan kaum kufar Quraisy itu nggak tahu apa-apa. Jadi kalau Nabi tahu tentang Nabi Musa, tahu tentang Nabi Isa, tahu tentang Nabi Ibrahim, tahu tentang Nabi Daud, ini pasti dikasih tahu ini sama Zat yang Maha Suci, yang Maha Agung itu. Karena dia nggak bisa baca tulis. Jangankan baca tulis, seandainya dia pintar pun, buku kisah para nabi itu tidak ada di zaman beliau. Di tempat tinggal beliau itu nggak ada. Jadi bagaimana Nabi tahu tentang Nabi Isa? Bagaimana Nabi tahu tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud? Literasinya nggak ada. Perpustakaannya nggak ada istilahnya. Dan beliau nggak bisa baca tulis. Kalaupun ada, beliau nggak bisa baca. Bisa dipahami di sini. Justru ayat-ayat ini turun menjelaskan bahwa Nabi itu betul-betul pilihan Allah. Nabi itu betul-betul tahu tentang semua kisah para Nabi karena diberitahu oleh Allah. Betul-betul wahyu yang menyampaikan ini kepada beliau. Kemudian kisah berikutnya, surat ini berikutnya juga berisi tentang sampai kepada kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman dengan Bilqisnya, ya, Malikah Saba, Raja Saba, ya, atau Ratu Saba kalau kita bahasanya karena dia perempuan. Ya. Segala hal yang terkait dengan kisah itu
Dari mulai kisah tentang adanya sekumpulan semut, kemudian tentang hud-hud, burung, ya, yang tunduk pada Nabi Sulaiman, lalu kemudian jin yang tunduk kepada kekuatan dan kekuasaan Nabi Sulaiman. Nah, itu diterangkan di surah ini insya Allah. Dan kemudian kisah Nabi Sulaiman lebih lanjut menggambarkan tentang betapa kekuasaan, kekuatan, kerajaan itu hanyalah alat bagi Nabi Sulaiman, ya, mengajarkan kepada kita semua, faqad ja'ala Sulaimanul mulka wasilatan lahu lidda'wah ilallah. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kerajaan itu, kekuatan itu, kekuasaan itu adalah alat untuk kita berdakwah di jalan Allah. Alat untuk kita beribadah, alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kekuasaan itu tujuan. Sehingga mau direbut dengan berbagai macam cara sehingga kita punya kekuasaan. Tidak. Di sini diajarkan, Nabi Sulaiman justru mengajarkan kepada kita, khususnya kepada para pemimpin, para penguasa. Jadi kalau para penguasa pengen tahu tentang bagaimana berkuasa yang baik, baca surah ini salah satunya. Karena surah ini mengajarkan tentang kalau jadi penguasa, hendaknya mengetahui kekuasaan itu hanya alat, bukan tujuan. Alat untuk lebih dekat kepada Allah. Walam yatruk, ya, mulkan kafiron, wala hakiman jairon. Bila mencontohkan, tidak memposisikan dirinya sebagai sosok yang membentuk kerajaan kafir, ya, kerajaan yang membuat aturan-aturan yang zalim, aturan-aturan yang hanya menyakiti dan menderitakan rakyatnya, illa da'ahu ilallah, kecuali mengajak semua umatnya yang dikuasainya kepada ketaatan kepada Allah. Wa hakadha kana sya'nuhu ma'a malikah Saba Bilqis. Sampai kita tahu nanti kisah beliau dengan Ratu Bilqis yang tadinya kafir, justru karena dia punya kekuasaan. Ratu Bilqis tadinya merasa dia juga ratu, hebat, punya raja, punya kerajaan, ya, punya kekuasaan. Dia udah merasa dirinya paling hebat. Nabi Sulaiman untuk menundukkan Ratu Bilqis, ditundukkan, kekuasaanmu nggak ada apa-apanya. Nih kalau punya saya, yuk datang ke tempat saya. Tuh, nah, lihat singgasanamu ada di sini. Lihat lantai yang dipijak. Ya kayak melihat kayak ada air, nggak taunya itu lantai yang sangat istimewa, beningnya bukan main, itu misalnya. Jadi kekayaan dan kekuasaanmu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan dan kekuasaanku. Nah, itu digunakan oleh Nabi Sulaiman supaya Bilqis beriman. Kamu mau kayak begini, berimanlah kepada Allah. Taatlah, sholatlah, ibadahlah. Itu begitu. Yang dimaksud dengan menjadikan kekuasaan atau kerajaan sebagai alat untuk menuju kepada Allah. Lalu nanti ditutup surah An-Naml ini dengan menerangkan al-adillah wal barahin ala wujudillahi wa wihdaniyatih, tentang, ya, keberadaan Allah dan keesaannya, min athari makhlukatihi wa bada'i sun'ihi, ya, dalam hal yang bisa kita lihat dalam bentuk makhluk-makhluk ciptaannya, benda-benda yang diciptakannya, yang menunjukkan bahwa semua tidak ada dan tidak eksis kecuali karena ada yang mengadakan, yaitu Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus burhan alal ba'ti ba'dal maut, ya, penjelasan tentang hari kebangkitan itu pasti terjadi setelah kematian. Wa ala qudratillahi azza wajal ala jam'in nas liyaumil jaza wal hisab. Sekaligus ayat ini surah An-Naml ditutup dengan keterangan betapa Allah berkuasa untuk mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari perhitungan, pada hari pembalasan itu. Wa saqat ba'dul ahwal wal masyahid ar-rahibah. Kemudian Allah menunjukkan manusia yang hadir di hari kiamat itu semuanya ada rasa takut dan kengerian begitu di hadapan kekuasaan Allah yang maha kuasa saat itu, ya. Dan barulah saat itu wa yuqsimu ila qismain, Allah akan membagi manusia di hari kiamat itu dalam dua bagian nasib. Pertama, su'ada abrar, yang berbahagia, yang terus dalam kebaikan-kebaikan dan kenikmatan. Wa asqiya fujjar, dan yang celaka,
yang jahat yang akhirnya akan menderita. Wa haula humul ladina yakubbuna ala wujuhihim finnar. Itulah orang-orang durhaka, orang-orang yang nanti itu ibaratnya kayak orang di air, palanya diungkepin itu, ditenggelamkan karena bentuk siksaan kepada mereka tidak bisa tertahan oleh mereka. Nah, itu gambaran mereka akan dibikin tunduk terhadap azab Allah nanti di hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat ayat ini secara tafsir. Artinya ayat demi ayat. Ta sin ya. Ini tadi al-huruf al-muqatta'ah seperti alif lam mim, ta sin mim, tilka ayatul qur'anin, tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin. Itulah. Nah, kata-kata tilka itu untuk menunjukkan dia qiraah. Kalau kitab zalika. Zalika dan tilka dalam bahasa Arab itu kalimatnya artinya itu. Kalau zalika yang artinya ini hadza. Tilka kalau yang artinya ini hadihi. Tapi Allah tidak bahasakan hadihil Quran. Hadzal kitabu, enggak dibahasakan gitu. Karena kalau dibacakan ini kitab, ini Quran, itu dia nampak dekat. Tapi kalau disebutkan zalikal kitab, tilkal Quran, kita akan melihat dia sebagai sesuatu yang jauh. Tapi jauh di sini bukan berarti kita harus menjauh dia, bukan. Jauh itu maksudnya menunjukkan dia sesuatu yang berkedudukan terhormat, berkedudukan suci, berkedudukan tinggi, berkedudukan mulia. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Surah Al-Waqiah dulu kalau kita masih ingat. Al-Quran yang sesungguhnya tidak bisa disentuh kecuali oleh hamba-hamba Allah yang disucikan, yaitu para malaikat. Al-mutahharun, itu jelas tafsirnya malaikat. Kalau kita manusia, mutatahhirin atau mutatahhirun, orang yang sedang berupaya suci. Jadi kalau disebut mutatahhir, kita manusia. Kalau disebut mutahhar, itu malaikat. Sudah bunyi ayatnya di surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Maksudnya adalah para malaikat. Makanya kita boleh pegang Quran, ada air wudhu. Kecuali bunyi ayatnya, la yamassuhu illal mutatahhirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yang ada wudhu. Nah, itu baru. Al-Quran nggak boleh disentuh kalau kita nggak ada wudhu. Karena bunyi ayatnya bukan mutatahhirun, tapi mutahharun. Itu beda. Baik. Kemudian kita lihat wa ayatul kitabil aziz. Dia adalah kitab Allah yang maha agung, yang maha perkasa. Hadiyatun wa mubasyiratun lil mu'minin. Dia adalah Al-Quran yang menjadi petunjuk, yang menjadi pemberi berita gembira bagi orang-orang mukmin, orang beriman. Waqad uqimal masdar maqamal fa'il lil mubalaghah. Nah, perhatikan baik-baik ini. Ini kajian bahasa sedikit ya. Uqimal maqamal fa'il lil mubalaghah. Jadi uqimal masdar maqamal fa'il. Kalimat masdar hudan ya. Kemudian yang satu wa busyra. Ini dalam bahasa Arab ini masdar, kata benda. Hudan dari hada yahdi hudan atau hadayah di hidayata. Ya. Sebetulnya dia mengambil posisi sebagai isim fa'il yang artinya hadiyatan. Kalau busra isim fa'ilnya adalah mubasyiratan. Nah, dia digunakan oleh Allah isim masdar tapi mengambil posisi fa'il, posisi pelaku. Hudan mengganti kata hadiyatan. Busyra mengganti kata mubsyiratan. Maka itu dalam bahasa Arab namanya al-mubalaghah. Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya adalah sesuatu yang menunjukkan sangat. Jadi kalau disebut hudan, maka Al-Quran adalah benar-benar petunjuk. Itu begitu. Busyra benar-benar berita gembira. Lil mu'minin bagi orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Tolong diingat lagi surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Kalau di situ kan? Kalau ini kan hudan wa busyra lil mu'minin. Di sana muttaqin.
Tapi sifatnya sama, muttaqin dengan mukmin. Di muttaqin di sana alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini perhatikan baik-baik. Alladzina yuqimuna sholat, salat, wa yu'tuna zakah, zakat sama. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari kiamat mereka adalah orang-orang yang yakin. Di sifat muttaqin dengan sifat mukminin sebetulnya sama, ya. Kalau dalam mencoba penjelasan baru mukminin dari kata amana yu'minu itu adalah orang-orang beriman, orang-orang yang hatinya ada keyakinan untuk mengimani baik tentang hal yang gaib, tentang Allah, tentang para malaikat, rasulnya dan lain-lain. Sedangkan muttaqin adalah orang yang berhati-hati menjaga keimanannya supaya tidak semakin jauh kepada Allah. Jadi sebenarnya satu makna. Makanya disebut di sini muttaqin. Kalau di surah Al-Baqarah, di surat ini mukminin. Tapi penjelasannya sama, salat, kemudian zakat. Kemudian kalau dibaca lagi sama sifat berikutnya itu. Ayat yang keempat, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Kalau di surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang kafir itu sama aja. Diberitahu, nggak diberitahu, tidak akan beriman. Kalau di surat ini, orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu seolah-olah hidupnya Allah kasih dia memandang dunia itu sangat indah. Ibarat wanita yang sangat bersolek, yang sangat cantik, yang sangat rupawan. Membuat orang tergiur, ngiler mau dapat dunia itu. Padahal itu zayyana lahum. Allah jadikan itu dipandang indah oleh orang-orang kafir. Aslinya dia biasa aja. Karena kan kita tahu dalam sebuah hadis katakan dunia itu kalau ada artinya, ada maknanya di mata Allah, sebesar aja sayap nyamuk, nilai dunia itu ada artinya, niscaya Allah nggak kasih orang kafir minum. Dalam hadis kan dikatakan gitu. Tapi karena dunia di mata Allah dengan sayap nyamuk itu tidak lebih baik, maka orang kafir mau kaya pun, orang kafir mau dapat dunia pun, orang kafir mau menguasai dunia pun, orang kafir mau jadi raja kayak Trump sekalipun istilahnya, dibiarin sama Tuhan. Karena nggak ada artinya dunianya. Tapi kalau dunia punya arti, jangankan dia mau punya pulau, jangankan dia mau beli tanah, mau beli apa, mau kuasa ngambil kerajaan atau kekuasaan negara lain, dia mau minum pun Allah cegah. Itu kalau dunia ada artinya. Masalahnya nggak ada artinya. Nah, jadi itu kira-kira begitu gambarannya. Tapi kita dalami lebih lanjut. Kata-kata seperti tadi, hudan wa busyra lil mu'minin, ka'annaha nafsul huda wal bisyarah. Walihada qala hudan wa busyra lil mu'minin. Kata-kata yang semacam itu seolah-olah seperti kata-kata hidayah itu sendiri. Jadi petunjuk itu adalah petunjuk yang dimaksud, petunjuk yang menjadi jalan keselamatan, rambu-rambu yang akan menolong manusia kepada kebaikan. Fala yantafi'u bi ayatil Qur'an illa ahlul iman. Namun, nah ini, Al-Quran menjadi pemberi petunjuk dan menjadi berita gembira disebutkan bagi orang-orang mukmin. Artinya apa? Orang yang tidak beriman tidak akan pernah merasakan manfaat keberadaan Al-Quran. Itu maksudnya. Orang-orang yang tidak beriman, bagaimana ayat hudalil muttaqin, orang-orang yang tidak bertakwa tidak akan merasakan manfaat dari keberadaan Al-Quran. Bagi dia malah Al-Quran bikin susah aja. Suruh kita baca, suruh kita kuasai, suruh kita pahami, suruh kita hafal, suruh kita ini. Bikin susah. Bagi orang kafir begitu. Tapi bagi orang mukmin, bagi orang muttaqin, Al-Quran betul-betul sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Ya. Walihada khassahum ta'ala bidzikr. Maka dari itu Allah mengkhususkan ya orang-orang mukmin disebutkan di ayat itu karena orang mukminlah yang merasakan manfaat keberadaan Al-Quran kepada mereka. Lalu ada komentar Ibnu Katsir tentang ayat ini lebih lanjut. Kata beliau begini. Innama tahsulul hidayah wal bisyarah minal Quran
liman amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu wa amila bima fihi wa aqama shalah al-maktubah wa ata zakah al-mafruḍah wa ayqana bidaril akhirah wal ba'tsa ba'dal maut wal jazaa 'alal a'mal. Terjemahannya begini, kata Ibnu Katsir, sungguh hanyalah orang yang bisa sampai merasakan Al-Quran sebagai bimbingan untuk kehidupannya, petunjuk bagi jalan hidupnya, kabar gembira bagi dia rasakan itu adalah kenikmatan buat mereka, ya. Itu adalah maksudnya liman amana bihi, bagi yang mau beriman kepada Al-Quran. Wa tab'as wa saddaqah, dan mau mengikuti Al-Quran, membenarkan Al-Quran, dan melakukan amal perbuatan sesuai petunjuk Al-Quran. Mereka menegakkan sholat yang 5 waktu. Mereka membayar zakat yang diwajibkan. Mereka yakin kepada hari kiamat. Mereka yakin kepada hari kebangkitan sesudah kematian. Mereka tahu ada hari pembalasan dari semua amal perbuatan. Orang-orang inilah yang bisa sampai merasakan Al-Quran sebagai hidayah dan busyra. Jadi kalau orang kafir nggak bakal tahu. Nggak bakal berasa bagi dia. Makanya ada orang kafir yang dapat hidayah itu ketika mereka baca Al-Quran, karena mereka hatinya terbuka, dia mau mempelajari. Misalnya orang-orang Eropa, dia orang Perancis, dia baca Quran dengan cara dia, baca terjemahan bahasa Perancis, dia baca Quran terjemahan bahasa Jerman, dia baca Quran terjemahan bahasa Cina kalau dia orang Cina. Dengan itu hatinya pengen tahu kenapa sih orang Islam sehebat itu, sekuat itu di Palestina, bisa setegar itu menghadapi ujian, cobaan, menghadapi kezaliman orang-orang Quraisy, orang-orang Zionis Israel kayak begitu. Kok bisa? Mereka penasaran, mereka baca Quran. Yang baca Quran seperti itu bisa merasakan manfaat. Tapi kalau yang baca Qurannya begini, Islam itu agama teroris. Kayak apa sih? Dia bahasa pengen tahu Qurannya. Dia pengen tahu Qurannya, tapi pengen tahu kenapa orang-orang Islam jadi teroris. Niatnya seperti itu, dia tidak akan dapat petunjuk. Dia tidak akan dapat hidayah dari Allah. Karena berangkatnya sudah dari kebencian, berangkatnya sudah dari maksud yang buruk mendalami Al-Quran. Tapi orang yang terbuka tidak begitu. Jadi kayak sinar matahari, berulang saya sampaikan, manfaatnya untuk seluruh umat manusia. Al-Quran juga gitu, manfaatnya untuk seluruh umat manusia sebetulnya. Tapi mereka-mereka yang bisa merasakan sinar matahari, itu adalah mereka-mereka yang membuka pintu, buka jendela. Di rumahnya masuk sinar. Maka dia memberikan manfaat buat kita, buat yang buka pintu, buka jendela. Nah, bahasa konteks Al-Quran ini, orang yang mau membuka jendela hatinya, membuka pintu hatinya untuk menerima Al-Quran dengan tulus, orang itu bisa dapat hidayah. Tapi kalau orang itu kunci hatinya, udah dengan kecurigaan, ingin tahu Al-Quran, maka orang itu akan jauh dari hidayah. Baik, kemudian lebih lanjut, di sini diterangkan ayat 4. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Maksudnya adalah orang-orang yang kafir itu, yang tidak beriman terhadap hari kiamat, hidupnya itu Allah kasih indah pada pandangannya, bahwa kehidupannya adalah benar. Yang sesat, yang menyakitkan itu adalah begini. Kalau ada orang yang berbuat salah, dia tahu itu perbuatan salah. Ada orang berbuat buruk, berbuat jelek, dia tahu itu perbuatan jelek. Orang ini masih bisa kita kasih arahan. Kita masih kasih nasihat. Tapi kalau orang itu berbuat salah, dia tahunya itu adalah perbuatan benar. Orang berbuat buruk, dia tahu itu adalah perbuatan baik. Orang ini lebih susah untuk diingatkan. Itulah namanya orang jahil. Alladzi alima syai'an, ya, jahilan. Orang yang tahu sesuatu, tapi dia tahunya dengan jahil. Bukan dia tahunya dengan bukan dia tahu dia salah, dia adalah orang dia mengetahui bahwa dirinya adalah salah. Itu yang lebih mudah untuk diajak. Nah, di sini dikatakan orang-orang kafir itu, kata Allah, dijadikan indah pada pandangan mereka perbuatan buruk yang mereka perbuat, sehingga mereka selalu ya'mahun, terombang-ambing. Ulaikal ladzina lahum, ayat 5-nya, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka su'ul azab, ya,
menderita di dunia. Ini maksudnya azab yang buruk di dunia, ini pengertiannya. Kenapa? Karena bunyi ayat berikutnya adalah wahum fil akhirati humul akhsarun. Sedangkan di akhirat nanti lebih rugi lagi. Di akhirat akan jadi orang yang paling rugi. Di dunia orang yang dapat azab. Azab dunianya berupa apa? Nah, ini berupa ya ketidaktenangan dalam hidup, ketidaknyamanan. Jangan dikira orang kafir itu kayak kita, Pak. Orang kafir itu kalau sudah dunianya menjadi tujuan hidupnya, mau tidur itu nggak bisa kayak kita. Mesti minum sesuatu yang sifatnya apa namanya untuk buat dia bisa tidur, obat tidur, buat dia nyaman. Coba lihat kalau kita punya teman super sibuk, pasti dia kalau tidur pakai obat tidur. Nggak bisa kalau nggak pakai obat tidur. Kenapa? Karena yang dia cari adalah dunia itu. Dia sudah terjebak kepada dunia itu, baginya adalah tujuan hidup. Dunia itu adalah segala-galanya. Dijadikan indah dalam pandangan matanya. Dunia itu adalah tujuan kehidupan. Nah, orang seperti ini akhirnya nggak akan merasakan tenang. Dan itu siksaan sebetulnya. Bayangkan mau tidur, mesti minum. Kalau kita kan enggak. Ya. Kita mau tidur malah gampang banget tadi. Tinggal meremin mata tidur. Gitu. Kalau kita termasuk orang yang meremin mata mudah tidur, maka beruntunglah kita. Nah, itu di situ baru itu namanya kita masih tergolong orang-orang yang nggak dapat su'ul adab. Orang su'ul adab itu begitu. Jangan dikira orang kayak maaf Donald Trump itu tenang betul itu, penuh kecemasan itu. Dia mikirin bagaimana reaksi Iran, dia mikirin bagaimana reaksi Cina, bagaimana reaksi Rusia, bagaimana semuanya gitu. Makanya dia istilahnya pasti tidak tenang. Ini contoh aja lah. Contoh, kenapa dibahasakan dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu, dunianya sudah dapat derita. Su'ul adab. Hidupnya itu jangan seperti yang kita lihat. Wahum fil akhirati humul akhsarun. Di akhirat dia akan lebih merugi. Wa innaka, nah ini baru bicara tentang Nabi. Wa innaka, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau la tulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Engkau hari ini mendapati Al-Qur'an sebagai petunjuk bagimu itu, Al-Qur'an yang datang kepadamu adalah Al-Qur'an yang datang langsung dari Allah, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Ya. Tatalaqahu biwasitati Jibril al-Amin. Engkau dapati Al-Quran melalui malaikat Jibril yang dipercaya. Min indillahi azza wa jal. Dari sisi Allah langsung. Al-Hakim bitadbiri syu'uni ibadi. Zat yang maha bijaksana dalam mengurus dan mengatur semua urusan-urusan kehidupan hamba-hambanya. Al-Alim bima fihi salahul ibad wal bilad. Zat yang maha mengetahui dalam makna Zat yang maha tahu bagaimana apa yang terbaik pada hamba-hambanya. Apa yang terbaik pada orang-orang yang taat padanya. Dikasih nikmat yang banyak atau dikasih nikmat sedikit. Yang tahu kebaikan sesungguhnya adalah Allah. Kita mungkin tahunya pengen dapat banyak. Buat kita bagus. Bagi Allah, kalau dapat banyak itu malah berakibat buruk. Umat ini kalau segera Allah menangkan akan buruk. Makanya belum dikasih kemenangan. Dan seterusnya. Kemudian kita sampai kepada kisah para nabi. Ya. Kisah para nabi yang yang pertama adalah kisah Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Ta'kidan li hadzal makna, tentang kisah Nabi Musa ini diterangkan begini. Anna Rasul alaihi salam talaqqa hadzal wahyu min indil hakimil alim. Ja'atil ayatu tudzakir qissata Musa alaihissalam. Bahwa Nabi kita Muhammad mendapatkan wahyu itu dari Allah melalui malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril langsung dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dari situlah Rasulullah Muhammad menjadi tahu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan betul-betul Nabi itu nggak tahu tentang Nabi Musa tadinya. Kecuali diberitahu oleh Allah ini. Karena tadi saya bilang, di literaturnya orang-orang Arab Quraisy nggak ada perpustakaan tentang kisah Nabi Musa.
Kalaupun itu ada, Nabi kita nggak pandai baca tulis. Nggak bisa baca juga itu kitab tentang Nabi Musa. Jadi apa yang beliau ketahui tentang Nabi Musa? Karena diberitahu oleh Allah langsung kepada beliau. Wa qissasu ba'dal anbiya wal mursalin lituqimad dalil al-qati' al-wadih. Dan kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya pun sebagiannya Allah kisahkan untuk menjadi penguat yang kuat bahwa Rasulullah adalah sosok nabi yang betul-betul dipilih oleh Allah, tahunya semua karena Allah. Ala annal Qur'ana wahyun, sekaligus pembuktian bahwa Quran itu betul-betul wahyu min indi rabbil izzah wal jalal. Wahyu dari Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Famin aina li Muhammad wa huwa nabiyyun ummi. Itu begitu. Dari mana Muhammad tahu tentang Nabi Musa dan lain-lain tentang kisah para nabi? Dia nabi yang ummi, ya, enggak bisa baca tulis. An ya'rifa tafasil anba'ir rusul wa qissasihim ma aqwamihim. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu tentang kisah para nabi semua itu dan menceritakan kisah-kisah para nabi itu bersama kaumnya, dijelaskan. Tahu Nabi Musa dengan kaum Bani Israel, tahu kaum Ad ya dengan nabinya Nabi Hud, tahu kaum Samud, nabinya Nabi Saleh. Dari mana tahunya dia? Nah, itu betul-betul memang karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anna Allah azza wa jalla auha ilaihi bihadzal Qur'an al-Karim, kalaulah bukan karena Allah yang ajarkan kepada beliau Qur'anul Karim ini, maka beliau tidak tahu apa-apa. Itulah makanya di ayat surah Hud, surat yang ke-11 ayat 49 ada penekanan kalimat lebih jelas seperti yang saya sampaikan barusan. Ya, surat Hud kalau mau dilihat, surat yang ke-11 ayat 49 ada kalimat begini. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ma kunta ta'lamuha anta, dan engkau tadi yang enggak tahu, engkau sendiri, walau qaumuka, apalagi kaummu enggak tahu, min qabli hadza, sebelum ini. Ya. Itu disebutkan di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 49. Ya. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Engkau dan kaummu sebelum ini tidak tahu apapun tentang kisah-kisah para nabi tersebut. Di surah ini, bada'at di surah bidikri amri Musa alaihissalam. Di awal surah An-Naml ini mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kaifa istafahullahu wa kallamah. Bagaimana Allah memilih beliau dan bagaimana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa najahu, dan mengajak Nabi Musa berdialog. Makanya Nabi Musa disebut kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah langsung. Wa atahu minal ayatil bahirah ma yu'ayyidu risalatah. Dan apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa tentang ayat-ayat sebagai pembuktian kenabiannya berupa mukjizat-mukjizat yang akan menguatkan kenabian beliau. Wa ba'athahu ila Fir'aun ya wa malaihi. Nabi Musa Allah utus untuk menghadapi Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya yang ada di sekitarnya, circle-nya. Waqad ja'at huna qissatu Musa ma'a ahli. Di sini pun kita dapati kisah Nabi Musa alaihissalam, kisahkan beliau bersama istrinya, bersama keluarganya. Hina ada min ardi Madian ila Misr. Sampai akhirnya beliau kembali dari negeri Madian ke Mesir. Jadi kisahnya Nabi Musa itu dulu sebelumnya kan tinggal di Mesir. Karena beliau memukul ada seorang yang berkelahi, nggak taunya adalah Bani Israel, dan mati sekali pukul. Karena Nabi Musa itu kuat, yang dibelain Bani Israel. Yang mati itu yang orang Kipti, orang Mesir asli. Karena khawatir ini akan menyebabkan beliau akan dipenjara, mungkin dianggap berbuat kriminal, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah pergi, tinggalkan itu. Dan perginya itu lama, sampai 10 tahun dalam sebuah riwayat. 10 tahun lebih beliau pergi. Kenapa dibilang 10 tahun? Karena waktu dia memberi bantuan kepada perempuan yang ternyata adalah anaknya Nabi Syuaib, itu janjinya sebagai mahar, bantuin untuk selama 8 tahun. Ditambah sampai 10 tahun lengkapin, boleh.
Itulah hitungan 10 tahunnya. Itulah karena mahar. Begitu dia sudah nikah, ya, udah menyempurnakan maharnya, dia mau balik ke Mesir. Itu begitu. Jadi tinggalnya tadi Nabi Musa 10 tahun itu di Madian. Sehingga betul-betul udah dilupain itu sama, kalau bahasa kita di sini KPK, kejaksaan udah lupa semuanya itu. Itu tentang kejahatan atau perbuatan kesalahan Nabi Musa alaihissalam. Nah, saat dia balik bersama keluarganya ke Mesir, waqad akhadhal talaq, ya, fi lailatin syatiyatin mudlamah. Saat itu dia beranjak, ya, Allah perintahkan untuk segera meninggalkan Madian. Lalu pada suatu malam mudlimah waqad dalat tariq, di suatu malam yang agak gelap dan dia hampir kesasar jalan waktu itu, fara'a naran azimah tata'ajjad. Dia lihat di atas sana ada kayak api terang. Ya. Malam agak gelap dan udara dingin. Itu suasana waktu perjalanan beliau dari Madian ke Mesir. Min janibi Jabal At-Tur, saat itu di sisi Gunung Tur itu. Faqala li ahli, maka dia bilang kepada istrinya, ya, inni absartu naran, aku lihat itu di sana kayak ada api, ya. Famkuthi makani, engkau tetaplah tinggal di tempatmu saat ini, jangan kemana-mana, hatta atika bi khabarit tarik, sampai aku beritahu kepada engkau apa yang aku dapat dari aku melihat cahaya seperti api yang di atas bukit itu. Au atika bi syi'latin minan nar tadfi'ina biha, atau aku bisa dapetin api itu, ya, kayunya yang ada apinya, bawa ke sini buat badanmu sedikit menghangat. Itu gitu tujuannya, karena itu musim dingin dan gelap, buat dapat terang dan dapat kehangatan. Wa makana min amrihi hina auhallahu ilaihi ma auha wa ra'a minal ajaib ma ra'a. Dan akhirnya kita ketahui bahwa dia di situ mendapatkan wahyu dari Allah dan dia melihat sesuatu yang ternyata nggak seperti yang dia bayangkan cuma api biasa. Tapi situlah kuasa Allah memilih beliau. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu. Ketika dia bilang kepada istrinya, inni anastu, dalam bahasa Arab ini anastu itu artinya inni absortu, aku memandang, aku melihat. Naron, ya, kayak ada api di atas itu. Saatiku minha bi khabarin, aku akan beritahu kamu nanti hasilnya setelah aku naik ke sana, ya, atikum bi syihabin qabasin, atau aku bisa ngambil sedikit bagian dari api itu, ya, arangnya atau apa namanya, yang panas, yang api yang masih nyala itu bisa dibawa, ya, la'allakum tastalun, sehingga engkau bisa merasakan. Tastalun itu adalah tastadfi'una, dia merasa hangat dengan api yang dibawa itu, ya, kayak itulah mengilhami orang kalau kedinginan di suasana yang gelap pakai api, terangnya dapat, hangatnya dapat, itu begitu. Itulah fungsi matahari, fungsi apa maksudnya api, ya, api unggun, ya. Fala maja'aha, maka tatkala Nabi Musa akhirnya sampai ke tempat di atas yang ada api itu, ternyata dia diseru kepada Nabi Musa, ada suara, anburika man finnar wa man haulaha. Hei Musa, keberkahan bagi orang yang mendekat ke api ini dan keberkahan bagi orang yang ada di sekitar api ini. Wa subhanallahi rabbil alamin. Maha suci Allah, zat yang menjadi Allah Tuhan semesta alam. Ya Musa, wahai Musa, dipanggil ini dialognya langsung. Innahu anallahu azizur hakim. Sesungguhnya itu adalah aku, Allah Tuhan yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Kalau di ayat surat Toha, kalau masih ingat, innani anallah bunyinya. Kalau di sini innahu anallah. Perbedaannya adalah ketika Allah menyebutkan innani anallah, dibahasakan di situ Allah itu langsung bersuara kepada Nabi Musa begitu dia menginjakkan kakinya. Sedangkan di dalam ayat ini Nabi Musa melihat dulu ada api. Belum sampai di tempat itu Allah bersuara bahwa itu yang kamu lihat bercahaya itu adalah aku, kata Allah. Jadi itu bukan api biasa. Itu gambarannya atau perbedaannya begitu. A'limhu annalladzi yukhatibuhu
wa yunajihi huwa rabbuhu. Ketahuilah bahwa yang sedang berbicara kepadamu, yang sedang berdialog kepadamu, dialah Allah, Tuhan Nabi Musa. Qala al-mufassirun, lebih lanjut, para ahli tafsir mengomentari ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Musa ini, katanya begini. Lamma wasala ila makanin nar, tatkala Nabi Musa sudah sampai ke tempat api itu ada di atas, ro'a mandharon hailan ajiban. Dia melihat sesuatu yang di luar perkiraannya. Begitu sinarnya itu digambarkan, ro'an nar tattarimu fi syajarati khadra. Dia lihat api itu ada seperti ada di sebuah pohon yang semakin hijau. Biasanya kan api itu kalau kayu bakar dibakar, kayunya lama-lama habis. Kan gitu. Kalau ini semakin dibakar nyala, itu pohonnya makin hijau, makin besar, makin hijau, makin besar. Bukan habis, tapi malah masih makin tumbuh. Ini luar biasa api ini. La tazdadun nar illa tuqidan. Ya, tidak menambah api itu kecuali terus membuat ia besar dan menyala. Wa tazdadus sajarah illa khudratan wa nudratan. Dan tidak menambah pada pohon itu kecuali pohon itu tambah hijau, tambah besar. Jadi apinya tambah nyala, pohonnya juga tambah nyala, tambah besar. Tsumma rafa'a ra'sahu fa idza nuruha muttasilun bi ananis sama. Kemudian dia beginikan kepalanya ngelihat ke atas, ternyata api itu terus sampai menyentuh langit. Jadi apinya yang dilihat oleh Nabi Musa bukan api biasa yang kan kalau api segede apapun, oh sampai situ tingginya, oh sampai situ. Ini tingginya sampai menyentuh langit dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau Ibnu Abbas, itu tadi kata mufasir, Ibnu Abbas sebagai salah satu ahli tafsir juga, beliau katakan lebih lanjut, dan bahkan ini sahabat Nabi ya, Ibnu Abbas, lam takun naron, itu bukan api biasa. Wa innama kanat nuron yatawahhaju. Sesungguhnya itu adalah cahaya yang dilihat seperti api membakar, padahal dia bukan api, dia ada cahaya yang terus menerangi. Min nuri rabbil alamin, itulah cahaya Allah Tuhanmu yang maha pencipta, maha menguasai alam semesta ini. Waqafa Musa muta'ajjiban mimma ra'a. Saat itu Nabi Musa duduk dalam keadaan terheran-heran dengan apa yang dia lihat. Waja'ahu an-nida al-qudsi al-alawi. Saat itu datang panggilan yang suci, panggilan agung, panggilan dari zat Allah yang maha tinggi kepada beliau. Anburika man finnar wa man haulaha. Keberkahan bagi orang yang dekat api ini, yaitu Nabi Musa, dan keberkahan bagi orang yang ada di sekitar api ini, yaitu istrinya yang ada di bawah. Ai burikta ya Musa wa burika min haulika wa humul malaika. Malah ditafsirkan di sini keberkahan untuk wahai Musa dan keberkahan juga untuk makhluk yang di sekitarmu, yaitu seperti malaikat. Wa fi hadan nida ar-rabbani ta'nisun wa tabsyirun lahu. Inilah panggilan yang lembut dari Allah, panggilan yang menyentuh, yang mengembirakan bagi Nabi Musa alaihissalam, bi annallaha sayukallimuhu wa yunajihi, bahwa Allah akan berbicara dan akan berdialog dengan beliau. Sayuhi ilaihi bima yuhihi, bahwa Allah akan mewahyukan sesuatu kepada Nabi Musa, apa-apa yang akan Allah wahyukan kepada beliau, wa yaj'aluhu rasulan, dan akan menjadikan Nabi Musa sebagai seorang rasul. Di situ Nabi Musa mulai akan diangkat sebagai rasul. Wajadirun biman yukallimuhu Allahu mubasyaratan biduni wasithah an yubaraka fihi tsumma ja'atul khitab. Dan di sini kelebihan Nabi Musa adalah dia diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Tidak seperti Nabi kita. Nabi kita yang tanpa perantara cuma sekali waktu dia Mi'raj itu. Tapi selebihnya beliau terima wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Musa itu betul-betul dapat keistimewaan pada saat itu berdialog dengan Allah langsung. Itulah dimulai dengan kata-kata ya Musa
innahu anallahu al-azizul hakim. Ai anallahu alladhi ukallimuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, aku adalah Allah Tuhanmu, akulah yang sedang berbicara kepadamu, maka dengarkan dan perhatikan apa yang aku sampaikan kepadamu. Al-Aziz ay al-Ghalib alladhi la yuqahhar. Kata-kata Allah yang Maha Perkasa maksudnya adalah Allah yang kekuasaannya, yang kekuatannya tidak bisa ditandingi. Nggak ada sosok makhluk yang lebih hebat, lebih kuasa lagi dari dia. Dia udah yang tertinggi. Al-Hakim fi aqwalihi wa af'alihi. Kata-kata yang Maha bijaksana maksudnya adalah dalam ucapannya, dalam perbuatannya, Allah adalah zat yang Maha bijak, yang tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Kemudian kita lihat ada dua mukjizat Nabi Musa yang diterangkan di surat ini. Al-mu'jizatul ula al-'asa. Mukjizat yang pertama adalah tentang tongkat. Aradallahu an yubayyina lahu ayatan bahiratan. Allah hendak menerangkan kepada Nabi Musa satu tanda kebesaran Allah pada diri beliau yang kalau buat manusia adalah mukjizah sati'ah, mukjizat yang menguatkan kenabian beliau. Tadullu ala anna Allah istafahu lin-nubuwah war risalah. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang terpilih sebagai nabi dan sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tustibat lahu annalladzi yukallimuhu huwa Rabbul Izzah wal Jalal, dan menjadi teguh hatinya bahwa yang berbicara kepada beliau adalah Allah yang Maha bijaksana, yang Maha mulia, yang Maha agung. Fa amarahu an yulqiya asahu liyara fiha ma yudahishuhu. Dia diperintah oleh Allah lemparkan tongkatnya, lalu lihatlah apa yang terjadi. Wa alqi asaka, lemparkan tongkatmu. Falamma ra'aha tahtazzu. Tatkala tongkat itu dilempar, tiba-tiba tongkat itu bergerak. Ka'annaha janun, seperti seekor ular yang sangat gesit. Ular yang seperti asalnya dari jin, makanya ka'annaha janun itu bahasanya. Wala mudbiron, dia berbalik ke belakang karena takut. Wala mi'aqib, enggak nengok lagi. Jadi udah balik ke belakang enggak nengok lagi karena takut, ya. Awalnya dia begitu. Jadi disuruh oleh Allah, lemparkan tongkatmu, ya, ka'annaha janun. Ibnu Katsir mengatakan al-janu, ya, darbun minal hayat. Itu adalah perumpamaan tentang ular, ya. Saya itu ular. Asra'uhu harakatan. Ular yang paling gesit, yang paling cepat geraknya. Wa aktsaruhu ittiraban, yang paling cepat untuk langsung menyantap mangsanya, ya. Falamma ra'aha tataharrak bihadas syakl al-ha'il fazi'a Musa, ya. Tatkala dia melihat benda yang tadinya tongkat itu bergerak, ya. Dan ini membuat Nabi Musa terkejut. Fawallal adbar, maka dia berbalik ke belakang, munhaziman, karena ngeri dan takut, walam yaltafit lamma dahaha minal khauf, dan enggak pernah nengok karena dia takut dengan apa yang dia lihat tadi. Karena begitu dia lemparin, oleh Allah suruh lempar, tiba-tiba dia berubah. Nabi Musa langsung berbalik ke belakang. Lalu Allah berfirman, ya Musa, la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Artinya adalah akbil. Musa, terima hal ini. La takhaf fa anta rasuli. Jangan takut. Itu adalah utusanku, kata Allah. Istafaituka lirisalati. Aku pilih engkau untuk membawa risalahku ini. Wa rusuli la yakhafuna indi. Semua rasul utusanku tidak ada yang takut kalau dia sedang bersamaku. Jadi kalau kita lagi bersama Allah, kayak para rasul, dekat dengan Allah, maka tidak ada rasa takut. Nah, kalau kita disuruh dekat dalam arti bukan fisik, dekat dalam hati jiwa, hati, kalau dekat dengan Allah, rasa takut pun tidak akan ada. Wala yakhshawna ghairi, maka orang yang dekat kepadaku ini tidak akan merasa khawatir menghadapi apapun selain aku, kata Allah. Nabbahahu ta'ala ala
anna man amanahu Allah min adabihi bin nubuwah la yanbaghi an yakhafa min hayyatin. Maka Allah ingatkan di sini kepada Nabi Musa bahwa orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang takut kepada azabnya, ya, orang yang percaya kepada kenabian bahwa dia adalah Allah pilih sebagai nabi, tidak sepatutnya untuk takut apalagi kepada seekor ular kayak gitu. Itu begitu. Ya. Illa man dzalama tsumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Maksudnya adalah al-istisna huna munqati'. Ada pengecualian. Pengecualiannya adalah li'annahu yuradu bihi huna al-bashar la ar-rusul. Pengecualian ini adalah mungkin pada manusia. Kalau pada rasul utusan Allah melihat tongkatnya berubah menjadi ular, itu nggak akan takut. Karena setiap rasul dekat dengan Allah, selama dia dekat dengan Allah, nggak ada rasa takut menghadapi apapun. Apalagi cuma seekor ular. Ya. Nah, kecuali manusia. Ini, kecuali manusia. Di kata-kata di sini istisna kecuali manusia. Kalau manusia memang ada rasa takut kalau melihat tiba-tiba tongkat jadi ular, tiba-tiba batu jadi apa. Itu buat kita mengerikan manusia biasa. Ya, wal makna lakinna man dzalama min sa'irin nas tsumma taba wa baddalahu amalahu as-sayyi'u bi amalin hasanin. Kecuali manusia yang tadinya berbuat zalim tapi kemudian dia bertaubat, dekat dirinya kepadaku, kata Allah, beramal dengan amal yang baik lagi dari tadinya beramal yang buruk, ya. Fa inni atubu ilai, aku terima taubatnya, li anni wasi'ul maghfirah, karena aku adalah zat yang maha luas ampunannya, wa azimur rahmah, yang maha besar rahmatnya. Manusia yang seperti para rasul, maksudnya manusia yang mengikuti rasul, dia pun tidak ada rasa takut, gitu. Jadi kalau manusia umum melihat kayak kejadian itu pasti takut. Tapi kalau manusia yang tadinya punya kesalahan dosa, tapi kemudian dia bertobat, dia tidak akan ada rasa takut juga. Ya, mau sama kakek. Baik. Mukjizat yang kedua, aliyad, tangannya. Yang kedua ini tangan. Ya. Kama nabbahu ta'ala ila mu'jizatin ukhra wa hiya liyad. Mukjizat yang kedua Nabi Musa adalah tangan. Tangannya ini punya makna ini. Dumina tis'a mu'jizat ayyadahu biha litakuna burhanan ala sidqi risalati. Wa anna Allah ba'athahu ila fir'aun hadiyan wa rasulan. Nah, Allah mengutus Nabi Musa membawa 9 mukjizat karena yang dihadapi Firaun. Orang besar, kuasanya besar, maka dia perlu alat untuk pembuktian kenabiannya yang juga kuat. Nah, Allah munculkan di sini baru 2 di antara 9 mukjizat beliau. Mukjizat yang kedua ini adalah wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in fi tis'i ayatin. Ada 9 tanda-tanda, ya, cuma kenabian beliau. Jadi disuruh oleh Allah, adkhil yadaka fi fathati thawbika thumma akhrijha. Masukkan tanganmu, hai Musa, ke bagian dari bajumu yang bisa dibuka. Di dada ini bisa dibuka, kayak kita gini bisa dibuka, masukin tangannya ke situ. Dan begitu tangannya masuk, ya, begitu tangannya masuk di sini, ya, thumma akhrajha, kemudian keluarkan tangannya. Takhruj barakatan mudiatan sati'atan, tiba-tiba tangannya muncul terang bercahaya, putih bercahaya tangannya. Cuma masuk, begitu dia keluarin tangannya putih bercahaya. Karena hakit atau qamar, seolah-olah tangannya seperti sepotong bulan yang turun. Digambarkan seperti qit'atul qamar. Tatalalla nuran wadiyaan. Dia betul-betul berkelap-kelip, bercahaya terang, ya, cahaya yang bersinar, cahaya dan sinar. Jadi kayak kita ngelihat diamond gitu, permata gitu, wah kayaknya sangat indah gitu, bercahaya.
min ghairi maradin wala baras, ya, nggak ada sedikit pun cacatnya, nggak ada sedikit pun jeleknya atau lukanya. Wa qaluhu ta'ala fi tis'i ayatin. Nah, Allah bicara tentang tis'i ayatin, 9 tanda-tanda kebesaran Allah itu disebutkan di sini hatanil mu'jizatani al-asa wal yad, dua mukjizat ini tongkat dan tangan, domina tis'a mu'jizatin ayat tuka biha, itu adalah 2 dari 9 mukjizat yang aku kuatkan engkau wahai Musa, kata Allah. Wa ja'altuha burhanan ala sidqika, dan aku jadikan itu sebagai pembuktian kebenaran apa yang kau sampaikan kepada Firaun. Litadhaba biha ila Firaun wa qaumihi al-akbar, sehingga engkau bisa pergi menghadapi Firaun dengan hujah yang kuat, pembuktian bahwa engkau adalah rasul utusan Allah. Fa innahum qaumun fasiqun kharijuna an ta'atina, karena Firaun dan kaumnya adalah kaum yang fasik yang selama ini keluar dari ketaatan kepada kami, kata Allah. Ya, muma'nuna fi kufri wad dalal, mereka penuh dengan perbuatan-perbuatan kekafiran dan kesesatan. Qala ta'ala falamma ja'atuhum ayatuna mubsyiratan, ya, qalu hadza sihrun mubin. Tatkala sudah akhirnya Nabi Musa memperlihatkan tanda kenabian beliau, mukjizat 2 hal tadi itu saja, mereka sudah berkomentar itu sihir. Kata Firaun dan kata kaumnya, itu sihir yang nyata. Wajahadu biha, mereka mengingkari itu. Wastaiqanatha anfusuhum, meskipun hatinya menerima. Firaun dan orang yang menyaksikan itu mungkin merasa benar ini nabi ini. Karena ini bukan sihir biasa. Kalau sihir biasa kelihatan kayak sulap itu. Yang kita dibuat mata kita tertipu gitu. Tapi ini tidak. Ini betul-betul berubah. Sebetulnya hati mereka yakin. Itu yang disebut wastaiqanatha anfusuhum. Hatinya yakin, tapi yang ada adalah zulman wa uluwan. Sifat kezaliman dirinya, sifat sombong dirinya, itu yang menolak kenabian Nabi Musa. Fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah oleh kita bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Ya. Undur wa tadabbur bi ainil fikr wal basirah madza kana ma'ali amrihim. Kita diajak coba fikir, coba renungkan, coba gunakan akal kita sampai betul-betul dengan akal yang sehat melihat apa yang terjadi dalam dakwah Nabi Musa ini. Bagaimana tidak, Nabi Musa alaihissalam akhirnya kita tahu, ya, kesudahannya nanti menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari kejaran Firaun. Sesudah selamat, orang-orang yang diselamatkan menjadi orang-orang yang durhaka lagi. Ya, itu orang akhirnya menyembah patung anak sapi terus lagi. Begitulah makna daripada orang-orang yang berhadapan dengan Nabi Musa. Umumnya adalah orang-orang yang tahu kebenaran apa yang dibuat Nabi Musa, tapi kesombongannya dan kedurhakaan hatinya itu yang membuat mereka tertutupi sehingga nggak percaya dengan kenabian Nabi Musa. Nah, itulah barangkali ini kisah Nabi Musa mengawali kisah dalam surat An-Naml. Nanti berikutnya adalah kisah Nabi Daud alaihissalam di ayat yang ke-15. Karena sampai ayat ini saja yang kisahnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Surah ini secara asbabun nuzul berurutan, ya, surat Asy-Syu'ara, surat An-Naml, surat Al-Qasas. Secara tertib tulisnya pun berurutan. Surat yang ke-26, ke-27, dan ke-28. Ini menarik ini. Nanti makanya kita akan sampai begitu di surat Al-Qasas. Apa hubungannya 3 ayat ini kenapa berturut-turut? Nah, itu mungkin kita akan lebih sampai kepada makna tersebut. Ya. Kita sudahi sama-sama dengan harapan dan doa. Ya, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua menjadi sebagian orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca, yang keterangannya merupakan ayat-ayat yang membuktikan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau digambarkan di ayat ini
sosok yang tadinya tidak tahu tentang apa-apa dari kisah para nabi sebelumnya, sehingga benar-benar apa yang beliau tahu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.